GD 3106 Dasar-dasar Geodesi Fisik tentang medan gaya berat bumi, modul keempat bagian 3. Pada bagian ketiga ini kita akan membahas tentang gaya sentrifugal, gaya berat, kemudian potensial sentrifugal dan potensial gaya berat. Sebagaimana diketahui, dikarenakan bumi berotasi melalui sumbu putarnya, maka setiap titik di permukaan bumi juga akan mengalami gaya sentrifugal yang arahnya keluar dari bumi dan tegak lurus terhadap sumbu putar bumi. Jadi kita bisa lihat bahwa gaya sentrifugal itu tegak lurus dengan poros rotasi bumi, yaitu perkalian antara omega kuadrat dengan posisi dari tempat kita akan melakukan pengukuran. Omega sendiri ada kecepatan sudut putaran bumi, dan P adalah jarak tegak lurus dari sumbu rotasi bumi ke posisi pusat massa materi. Omega sendiri berkisar antara 7,3 kali 10⁻⁵ radian per detik, sementara posisi P kita bisa tentukan dengan R cosinus theta cosinus lambda, R cosinus theta sinus lambda, dan 0 dikarenakan posisinya adalah tegak lurus sumbu putar bumi. Nah, apabila kita menggunakan bumi merupakan bola dengan jari-jari R, maka gaya sentrifugalnya itu merupakan fungsi dari kuadrat kecepatan sudut dikalikan dengan R cosinus theta. Apabila bumi berbentuk bola dengan jari-jari S, kemudian kita berdiri pada suatu bangunan dengan tinggi H, maka kita tinggal menambahkan komponen H pada komponen R. Sistemnya tetap sama, sedangkan apabila kita menggunakan bumi itu pendekatannya elipsoid, maka gaya sentrifugal itu posisinya akan menggunakan informasi dari jari-jari elipsoid, yaitu N dalam hal ini. Selanjutnya, setelah mengetahui tentang gaya sentrifugal, kita juga akan mempelajari tentang vektor percepatan sentrifugal. Dalam hal ini adalah C. Vektor percepatan sentrifugal merupakan fungsi dari waktu yang dipengaruhi oleh perubahan lintang akibat pergerakan kutub atau polar motion, dan perubahan dari kecepatan rotasi bumi sebagai akibat proses meteorologis, pasang surut laut, serta perpindahan massa pada inti bumi. Magnitudo perubahan lintang dan variasi temporal kecepatan rotasi bumi itu cukup kecil dan dapat diabaikan. Fenomenanya tercermin dari hasil pemantauan namanya waktu satu hari atau length of day. Percepatan sentrifugal C sendiri merupakan gradien atau turunan pertama dari potensial sentrifugal, sedangkan potensial sentrifugal sembarang titik itu bisa kita lihat merupakan kuadrat dari kecepatan rotasi bumi dikalikan dengan kuadrat dari posisi dibagi 2. Setelah kita bisa menguraikan apa yang disebut sebagai percepatan gravitasi dan percepatan sentrifugal, maka resultan dari percepatan gravitasi dan percepatan sentrifugal kita sebut sebagai gaya berat. Gaya berat sendiri kita bisa uraikan dalam 3 komponen, yaitu X, Y, Z dalam sistem koordinat kartesia 3 dimensi. Adapun besar atau vektor gaya berat disebut sebagai G, memiliki satuan ukuran miligal, ya, dan nilainya dapat diukur dengan alat gravimeter, sedangkan arah dari vektor gaya berat dapat dinyatakan melalui vektor satuan N sama dengan G pangkat minus 1 dikalikan G, dan sering juga disebut sebagai garis unting-unting. Satuan yang sering digunakan untuk penentuan gaya berat adalah 1 gal, itu sama dengan 1000 miligal atau 1 cm per detik kuadrat. Pemberian nama satuan ini sebenarnya sebagai pengarahan pada ahli fisika Galileo Galilei. Selanjutnya, kita juga akan mengenal yang disebut sebagai potensial gaya berat. Resultan dari potensial gravitasi V dengan potensial sentrifugal merupakan potensial gaya berat. Jadi W merupakan penjumlahan V ditambah dengan potensial sentrifugal. Atau bisa kita uraikan dalam komponen densitas dan volume, kemudian komponen percepatan kuadrat dari kecepatan rotasi bumi dikalikan dengan posisi terhadap
sumbu rotasi bumi. Gaya berat atau G sendiri merupakan gradien atau turunan pertama dari potensial gaya berat. Gaya berat yang bekerja di sembarang titik sebenarnya merupakan penjumlahan gaya gravitasi, gaya sentrifugal, dan beberapa gaya lainnya, yaitu misalnya benda-benda lain selain matahari dan bulan, yang akhirnya diketahui pengaruhnya kecil sehingga bisa diabaikan dalam hal ini. Hal yang mempengaruhi gaya berat adalah pemampatan bumi, rotasi bumi, sifat dari materi bumi yang heterogen dan anisotropik, kemudian posisi koordinat, variasi topografi dan batimetri, serta fenomena pasang surut bumi. Modul 4, bagian 3 selesai.